Ada suara dangdut Pak ini Pak. Bukan aku itu. Pak Jrul. Malam, jumpa kembali ya dengan mata kuliah Desain Interior 1. Ya. Tentunya masih sehat selalu semuanya ya. Nah, alhamdulillah Pak. Meskipun di rumah atau bekerja di rumah tidak ada masalah ya. Ya, Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Ya. Nah, tentunya untuk mata kuliah ini ya, saya berikan beberapa tambahan. Kalau untuk yang kemarin saya menggunakan presentasi. Nah, nanti untuk hari ini saya mencoba membuat dari SketchUp-nya desain interior. Ya, cuma ada beberapa lah. Nanti Anda bisa mencoba sendiri. Nanti yang saya buat yaitu tempat atau ruang keluarga minimalis saja. Jadi untuk konsep yang kemarin, beberapa konsep pengaturan ruangan dan sebagainya, itu Anda nanti bisa mencoba. Kalau misalkan masuk di dalam skripsi, ya, misalkan aja ya, ini semester berapa ya ini ya? 6. Kelihatannya semester berapa? 6 ya? 6 kan? 6. Iya, Pak. 6 bener ya? Nanti untuk yang di semester 6, jadi nanti kalau untuk yang semester berapa? 7, saya akan memberikan khusus grafis ini, nanti ada metodologi penelitiannya. Ya, jadi kalau untuk misalkan saja Anda mengajukan sebuah judul skripsi mengenai desain interior, maka hal-hal yang sudah saya berikan kemarin dalam menggunakan atau mengukur konsep orangnya, menggunakan teknik yang kemarin. Teknik dalam analisanya, baik itu analisa perorangan atau analisa ruangan. Nah, sampai terdapatnya bentuk ruang. Ya, itu untuk yang digunakan dalam hal penelitian itu harus seperti itu. Jadi laporannya dari nanti kalau untuk lebih jelasnya nanti ya sampai pada metodologi di semester ke-7. Ya, di semester ke-7 nanti ketemu saya lagi di semester 7 khususnya yang S1. Ini kan S1 semua ya? Iya, Pak. S1 semuanya. Baik, saya langsung saja ke arah SketchUp. Nanti saya akan memberikan dulu ada beberapa pemasangan untuk apa ya, desain ruangan yang bagaimana kalau misalkan Anda membuat ya. Cuma nanti hasilnya tidak saya vire, nanti silahkan Anda bisa meniru ya. Kemudian untuk yang perabot, ya untuk yang perabot nanti Anda boleh saja menggunakan download dari 3D warehousing, sudah ada, ya, ataupun membuat sendiri ya boleh. Nah, di sini nanti sudah saya berikan bagaimana cara membuat ini penggabungan saja di dalam desain arsitektur 1, membuat ruang rumah atau awal, sambil saya ulang sedikit kalau misalkan Anda lupa, ya, sambil ditambahkan untuk desain interiornya. Ya. Untuk tampilan ini sudah kelihatan semua belum? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Tampilan SketchUp saya sudah? Belum ada. Belum, Pak. Ya? Sudah tampil belum? Belum. Loading Pak mungkin Pak. Oh, udah. Sudah. Ini udah. Sudah. Nanti jangan sampai belum yo. Tadi memang belum. Kalau belum ya susah sayang. Ya. Nah, nanti saya akan membuat dulu dengan ukuran biasa, tapi nanti tolong sambil Anda mencatat, kadang-kadang saya lupa ukuran yang sudah saya jelaskan di sini, nanti
Boleh Anda mencatat nggak apa? Ya. Yang penting, nah saya model ini dulu aja lah. Diukur sedemikian rupa. Yang desain arsitektur 1 yang ngajar kemarin sama masih saya atau Pak Yuli? Pak Pak Yuli. Yuli. Pak Yuli. Desain arsitektur 1 yang dulu yang ngajar siapa? Pak Yuli. Saya atau Pak Yuli? Pak Yuli. Pak Yuli ya? Ya betul. Ya. Benar. Kalau Pak Yuli nggak apa-apa lah. Oke, nanti saya buat dulu. Kalau untuk membuat ruang ya silahkan Anda buat ruangannya sambil Anda mencatat ya nggak apa-apa. Ya, buat dulu ruangan dengan lebar misalkan sekitar 4 meter kali 5 meter lah. 4 meter kali 7. Ya, 4 meter kalau kali 7 kali 6. 4 kali 7. 4 kali 7 itu berarti 400 kali 700. Seperti ini. Nah. Ada yang masih menunggu. Nah, ada tadi berapa tadi ukurannya? 400 kali 700 ya? 700. Iya, Pak. Kemudian kita bikin tembok dengan standar ya ketebalan tembok sekitar 15 cm. Kita buat saja dari inilah offset. Atau kita naikkan dulu pada kondisi ini. Daripada nanti bolong ya. Bolehlah kita naikkan dulu 15 cm juga. 15 cm. Kemudian untuk ketebalan tembok juga 15 cm. Jangan lupa pakai offset. Pernah pakai offset ya? Pernah. Nah. Terus dipus untuk temboknya. Misalkan tingginya sekitar ya paling tidak sekitar 4 meter lah, 400. Atau sekitar kalau enggak 3,5 ya 400-an. Ya, 400-an bila nanti Anda bingung ya 400 alias 4 meter. Ya. Terus kalau Anda ingin menunjukkan model interior, yang pertama mesti dari atas dulu. Maka kondisi atas tetap terbuka. Nanti mbok tutup nggak apa-apa pada saat mau memfoto atau mau mencetak pada kondisi dari depan. Nah, kalau misalkan ini dibuka, nah berarti salah satu harus Anda buka. Cara membukanya bisa di-push dulu, mepet 15 atau berapa, pokoknya mepet saja. Nah, 15 ya boleh. Ini dipotong seperti ini. Pokoknya kita cuman membuat ini tok. Nah, ini ruangannya. Nah, kita pakai ancang-ancangnya dari sinilah. Nah. Terus kita bisa bikin jendelanya dulu. Misalkan saya ingin membuat jendela dengan ukuran misalkan ini. Nah, misalkan agak di tengah sini aja lah.
Ini jendelanya agak besar ya. Mewah sih. Sekitar berapa ini? Perkaliannya berarti 280 kali 280 kali berapa ini? Sekitar, kalau kita mau membuat persegi atau buju sangkar ya nggak masalah. Atau ingin membuat seperti ini ya nggak apa-apa. 280 kali 280. Oke, 280 kali 280. Ingat-ingat ya ini ya. 280 kali berapa? 280. 280. Bolongi dulu nggak apa-apa. Nah, berikan lubang 15 cm karena ketebalan dari tembok tadi 15. Nah, jelas sampai ini ya. Biasanya Ya, kemarin sudah membuat rumah ya, gampang lah. Nah, kita mencoba untuk membuat jendelanya dengan ukuran yang sama. Nah, jadi nanti ukurannya tadi berapa tadi ukurannya? 280 kali berapa? 280. 280 juga. 280, 280. Nah, yang ini singkirkan dulu. Nah, yang penting kita nanti bekerjanya di sini. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu membuat tralisnya. Ya, tralis atau ya kalau tidak tralis ya kayu lah. Ya, boleh dibuat dari bahannya dari besi, ya, atau dari kayu terserah. Yang penting untuk ketebalannya yaitu 6 kali 12. Yang penting ketebalannya berapa? 6 kali 12. Ini ukurannya 280. Kita ukur sajalah. Masing-masing dari sini dulu pojok. Kita akan mengambil pojok ini berapa sampai berapa untuk menuju ke apa ini? Ketebalan tadi. Ketebalannya berapa tadi? 6 kali 12 ya. Nah, ini 6 kali 12. Ya, ini 6 dulu. 6. Saya tarik garis. Nah, yang sini pun juga sama. Biar nanti seimbang. 6. Nah, terus yang ini juga sama. 6. Pokoknya tarik saja ini ya. Yang bawah bolehlah nanti dikasih lagi. Misalkan ada kotak lagi. Di mana? Di sini ya. Misalkan saya memiliki aja di sebelah sini. Sana. 1. Kalau ini terserah ya. Nah, bagian ini terserah. Ini ketebalan juga sama. 6 kali 12. Nah, terus dari bawah ini pun juga sama.
Misalkan ini ada sedikit, ada apa ya? Nah, ini aja lah. Ini jarak antara ini berapa ini ya? Nih, biar nanti ukurannya sama ya, saya juga harus ngaturnya di sini 6666 semua ya. Biar nanti sama jarak ini nanti berapa. Diperkirakan dulu 38, 37,5 ya. Dari sini saja ke sini 37,5. Oh, komanya tetap pakai koma. Tiga 37,5. Garis lagi. Dengan ketebalan sama seperti tadi 6. Nah, terus misalkan jendela ini saya ingin membuat sebanyak 5 lubang lah. Biar nanti seimbang juga saya harus mengukur nih. Seukuran berapa ini ya. Misalkan jangan 50, 40. Di sini juga sama 40. Biar nanti enggak lupa. Terus ketebalan 6. Ketebalan 6. Garis lagi. Terus misalkan nanti kita menggunakan lagi di sini dengan jarak yang sama lah. Kita cari aja titik tengah. Ini bantuan saja ya. Tengah ini cuma bantuan saja. Cuma nanti saya mengaturnya dari sini aja berseimbang. Ya, sekitar 50. Kalau 50, ini titiknya sekitar sini. Nah, kita capai saja 40. 40. Yang ini juga sama 40. Oh. Atau bisa bikin saja seperti ini ya boleh. Nah. Kita ambil aja lah dari sini biar tidak terlampau banyak kusen. Jaring-jaringnya 6, ini 3.
Nah. Ya. Kalau sudah kita hapus yang tidak perlu. Ada beberapa garis, ya, misalkan garis ini nggak usah dipakai. Nih. Garis perpotongan nggak usah digunakan. Yang ini juga sama rombongan. Ini rombongan. Rombongan. Nah. Nah, satu lagi. Wow. Mas. Bikin jendela. Bikin jendela. Ya. Terus sampai selesai. Nah, sudah tidak ada. Nah, sekarang kita tinggal push pada bagian yang nanti terseleksi ini ya. Masih ada Pak itu Pak, Nah ini, di atas kanan. Kelihatan ya titik-titik ini ya. Iya. Tadi ketebalan dari kayunya tadi berapa? 6 kali berapa? 6 kali 12. 12. Berarti ini saya akan mendorong 2 kali. Depan. 6 berarti Pak. Depan, saya bagi 2 aja, 12 bagi 2, 6 ya. Ya, Saya akan mendorong. Narik. Ini tadi ada yang, oh masih ini. Ada garis tuh, masih ada garis tuh. Kurang 1, harus dihapus. Ada lagi nggak ya? Udah. Pokoknya lurus ya. Nah. Pokoknya nggak ada yang ini. Aku mana? 6 cm.
Terus ke belakang juga sama. 6 cm. Ya, jadi Belum, Pak. ini nanti diukur dulu ya. Bener nggak ini 6? 6 kali berapa? Yang kali 12. Oh, ini masih belum ya, saya belakang dorong masih ya. belum ke bus. 6. Ya, yang belakang. Terus yang ini juga 6. Jadi kalau dijumlahkan 12. 12. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat warna transkulen saja, warna kaca ya. Yap. Transkulen. Mana ini transkulen? Nah, klik, 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 klik. Klik, klik. Nanti ya. Klik. Nah, kurang 10 menit lagi. Loh, cepet teman. Gak kerasa. Studio. Nah. Berhenti. Gini. Ayo kemis, Pak. Berhenti ya ini ya? Enggak, Pak. Macet, Pak. Masih, Pak. Masih bisa. Masih. Kalau sudah ini ya di grup, jangan lupa. Di make Group. group. Nah. Terus pindahkan. Pindahkan. Nah, selesai. Kaca sudah pas. Jadi kalau Anda mau membuat desain, jangan digabungkan dengan satu ya. Misalkan dari apa ini ya, tempat jendela, kemudian nanti disusul dengan gambar apa ini kayunya atau besinya untuk ini listnya, jangan jadikan satu ya. Jadi Bisa kalau ya, Anda Pak? membuat itu per komponen atau per grup. Kurang kusennya, Pak, itu, Pak. Jelas ya? Jadi kalau besok ingin membuat suatu bentuk desain, baik itu rumah atau apa, jangan membuat sekaligus disambung-sambung. Nanti kesulitannya kalau disambung, salah satu nanti terbongkar semua, bolong semua nanti. Jadi kalau membuatnya ya seperti tadi, membuatnya per komponen. Ya, kalau Anda rubah, tidak mengganggu yang lainnya. Nah, jelas ya ini ya? Nah, Yes. terus Ya. sekarang kita buat lagi untuk apa ya, ornamennya. Keempat. Untuk ornamen boleh kita dari sini aja nggak masalah. Ya. Misalkan saja ini, misalkan kita mau menempatkan posisi
ada bagian nih kotak. Hiasan. Misalkan televisi, nggak apa-apa lah. Sekitar berapa ini? 4 meter kali 150. Hitungannya 400 kali 150. Nah, terus boleh dipus atau Anda bisa bikin yang namanya di grup dulu aja lah. Berarti khusus yang ini Anda boleh ngegrup. Jadi ngegrupnya boleh 2 kali. Jadi yang berubah nanti yang berada di dalam grup saja. Itu boleh. Kalau misalkan kalau paling tidak pilihannya seperti ini, tidak di grup ya bisa. Cuma nanti agak repot. Kalau misalkan tidak di grup, boleh dinaikkan langsung. Ya, misalkan setebal ini ya boleh lah. Tebal ini. Terus kita garis tengahnya. 1. Jangan lupa ini nanti diputer. Nah, ini apa lagi? Wah, ini bisa diputer ya. Semoga nyampe enggak ini kalau diputer ya. Oke. Ah lah ini. Ups. Tidak nyampe. Saya dari atas saja lah. Nah. Oke. Nah, terus ini yang ini bikin dimajukan saja sekitar 40 cm atau bolehlah 40. Kalau 40 cm kebanyakan nggak? 30. 30 cm. Ini juga sama 30 cm. Ini juga sama 30 cm. Bawah juga sama 30 cm. Nah, misalkan Anda boleh menggunakan seperti ini. Nah, seperti gantung ya. Nah. Terus misalkan di tengah-tengah boleh dikasih tempat apa ya? Televisi ya. Tengahnya dulu Anda tarik garis lurus biar balance. Televisi itu ukurannya berapa ya? Nanti boleh saja Anda pasang di download televisi. Ya. Misalkan ukuran agak gede ini. Ya sekitar 90 lah. Sekitar 90. Berarti nanti kalau saya taruh di sini 90 kali berapa ini?
90, 180 kali 180 kali 90. Nah, 180 kali 90 misalkan ya. Boleh dilubangi. Tadi setebal berapa ya? Pokoknya ini mentok, itu aja lah. Nah, jadi nanti ini untuk tempat televisimu di sini. Televisi. Kemudian untuk yang bawah boleh diberikan kotak Meja. lagi. Nanti kalau misalkan ada home theater, nah di sini terserah. Tarik. Nah. Oke. Potong yuk rambut kayak cewek. Oke. Untuk yang lainnya, nanti untuk yang lainnya Anda boleh tadi untuk download atau apa boleh ya. Nanti kita buat saja kalau misalkan kita dari download hanya menggunakan ini saja ya. Import. Kalau 3D hostingmu menggunakan versi 17, 18, 19 itu langsung bisa untuk di-download 3D hostingnya. Tapi kalau untuk yang SketchUp 8 punyamu harus menggunakan yang jenisnya Collapse. Nanti dibukanya menggunakan ini saja. Apa? Dibukanya menggunakan Collada. Ya, beda ya. Jadi ininya cuma DAE. Ya. Misalkan saja kita menggunakan sofa 1, misalkan contoh saja. Ya. Contoh 1 atau contoh 2 atau apapun terserah ini. Kita open. Nah. Nanti kalau ingin membuat sendiri ya silahkan. Kalau untuk download ya silahkan. Kalau download ya berarti Anda punyamu harus bisa menemukan perabot yang sesuai dengan tema. Nah, yang sesuai dengan temanya itu apa? Nah, diimport. Tapi dengan konsekuensi kalau menggunakan importing otomatis penggunaan dari kapasitasnya juga besar. Ini bisa mengimport atau tidak. Sambil menunggu dulu. Yang belum sholat dulu.
Ini importnya besar memang. Gak lama ini. Cari yang kecil. Di gue apa? Komputernya di gue apa? Tampil nggak? Tampil Pak, tapi kayak Tampil, nyetak Pak. gitu. Ya? Not responding Pak. Karena mungkin keberatan. Biasanya kalau melebihi 10 MB biasanya berat. Ya, ya. Kalian keberatan, Pak. Ada lagi. Mungkin besar itu ukuran barnya. Udah bisa apa belum Mbak ini Pak? Ada yang tengah. Ada tampilannya nggak? Ada Pak, tapi nyetak not responding. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada? Ada. Ada, Pak. Ini? Ini yang masih muter nih. Not responding Pak itu Pak. Nggak bisa mungkin Pak. Close dulu. Di close dulu aja, Pak. Close Di dulu close Pak dulu itu. aja. Cari yang lebih kecil ukurannya. Ya? Nggak, Pak. Cari yang lebih kecil aja Pak. Itu nggak bisa kayaknya Pak. Itu terlalu gede. Iya. Kapasitasnya nanti ini terlalu besar. Jadi nanti yang diolah yang paling-paling ya sofa sederhana ini. Oh. Nah. Kalau untuk yang kemarin penggunaan dari atau analisa kemarin sudah dicobain. Sudah Sudah Pak. bisa menggambar berapa? Benar, Pak. Langsung di itu Pak. Langsung di sketch up ya. Nggak di Langsung. sketch dulu. Langsung. Ada yang bisa nyambung ke komputermu ya? Cek. Ada yang nyambung ke komputermu nggak? Di situ ada share nggak? Wait. Ini sama Bawah. ya. Langsung. Bentar ya. Bawah. Ada nggak? Tampilan yang bawah di situ ada share screen. Oh, bawah tuh use share screen lo. Peganmu san, game dhisik san. Aku tak golek fileku dhisik. Ada ya? Share screen. Burung le.
Nah, pusane saya iki ora genah. Sudah terbuka. Boleh yang lainnya nggak Iya, bener. apa-apa. Yang sudah membuat denah ya nggak apa-apa. Nanti kalau untuk melihat desain itu dari atas. Posisi yang kelihatan dari atas kalau menikmati estetikanya dari bawah. Depan ya. Kalau estetikanya ya dari atas ke bawah ya ini. Kalau penyusunan pertama ya kemarin ada pemetaan itu ya harus diberikan dulu untuk pemetaan. Ya. Kalau pemetaannya harus ada. Nah, yang penting dalam menganalisa sesuaikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan perorangannya ataupun kebutuhan dari ruangannya itu berapa atau aktivitasnya itu berapa. Nah, selama di aktivitas nanti itu berapa nanti kan dihitung. Nah, jadi penentuan analisanya itu cukup perlu. Jadi untuk besok kalau misalkan tadi yang saya katakan bagaimana kita mau mendesain, tidak serta-merta desainmu itu dibuat menurutmu tanpa adanya Perhitungan. analisa, hasil dari analisa. Jadi ada runutnya. Jadi kalau orang punyamu mengatakan ini sesuai dengan kaidah desain interior, ya tapi itu pun juga harus buktinya harus ada. Ya buktinya yang sudah kemarin saya buat contohnya yang membuat tabel-tabel itu, tabel kebutuhan atau tinggi badan kemarin juga ada ya. Untuk masalah tinggi badan diukur dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk yang punyamu ini. Udah muncul, Pak? Ya. Udah muncul apa belum? Temanmu bisa muncul semua nggak? Muncul apa enggak, guys? Ya. Muncul. Muncul lah kok ini Ki. Yang banyak seperti ini, Pak. Ini nanti cukup tiga orang. Gantian ya nggak apa-apa yang lainnya. 3 orang. Ya. Nanti dalam pembagian ruang itu bisa diwujudkan ya dari atas. Itu kelihatan. Terus posisi dari perabot kalau sudah mendesain juga dari atas dulu. Baru untuk menikmati estetikanya, nah itu kita bisa melihat dari depan. Masuk ke dalam. Itu untuk masuk estetikanya. Ya, jadi nanti kalau besok ketemu saya di metodologi, khusus untuk analisa, khusus membuat apa, lah harus ada bukti yang ini. Ada ya, share ya. Yang lainnya? Lainnya silakan. Ya. San, kamu jadi San. Gi. Buat terus Gi kayak Yang Gi. sudah membuat nggak apa-apa, ditunjukkan saja. Sebenarnya online ya saling ditunjukkan ya nggak apa-apa. Sebentar Pak, sebentar saya Pak. Oke. PC dulu Oke, Pak. Gi. Oke, ditunggu Gi. Pakai apa? PC Pak, PC komputer Ya. Pak. Mau ngaktifin komputer. Nggak bisa di sharing nggak apa-apa ya Pak, yang penting kelihatan di kamera Pak. Ya, nggak apa. Bisa rasa bisa kok punyamu. Kok Kak nggak ada wifi, Pak? Ya? Ya. Nggak ada. Nggak, maksudnya Ya nggak apa-apa. saya kan pakai dilihat. HP Pak. Saya kan pakai HP Pak. Tapi Jadi, yang paling pakai utama kamera gini aja, ya, Pak. sebelum punyamu membuat di SketchUp itu hanya alat bantu saja, ya, alat bantu untuk visualkan saja, memvisualkan. Tapi kalau masalah desain, tetap saja punyamu bisa menggunakan kertas. Bisa, ya, kalau masalah desain bisa menggunakan kertas. Enggak masalah ya, kertas ya. Nah, nanti kalau sudah selesai menggunakan kertas, sudah oke, baru pertolongan Google SketchUp untuk memberikan visualisasinya.
sebenarnya kalau bidang arsitektur murni ya ada hitung-hitungannya ini. Ya, berapa tingginya itu kalau bisa Anda boleh lewat tools itu yang ada gambarnya apa ini? Yang di atasnya A1 itu apa kecil ya? AI ada angka 3. Nah, itu untuk ukurannya. Jadi kalau ingin Dimensi, membuat Pak. desain seharusnya ada ukurannya. Udah belum Ki? Misalkan yang ini ada tak? Kelihatan ya ini ya? Yang mana Pak? Nanti bisa diberikan dulu. Punyaan saya masih macet. Nah, bolehlah. Nanti kalau misalkan yang lainnya boleh ditunjukkan ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan punyamu UAS, misalkan loh ya, punyamu UAS bisa pengumpulannya ya bisa digunakan untuk yang di biasanya kan Google Classroom, ya, nah itu kecil kelihatan nggak itu ya? Dibesar Energi. Tapi bisa disaring nggak? Itu atapnya dicopot dulu Ki, itu Ki. Kecil ya? Oh, iya. Oh, kecil banget toh. Ini buat 4 orang. Ini 4 saya orang budgetnya 25 juta. Mosok iso Ki, Berapa? semono Ki. Bisa. Ini pakai Pemurah. papan sama kayu. Geseng lagi. Jadi ya maksudnya nggak full tembok karena kan di kota mungkin kan orangnya minim budget, jadi saya lebih banyak ke kayu sama kayu yang Punyamu bisa dimatikan murah gitu dulu loh. yuk Bayu. Matikan dulu. Nanti biar melihat Oh yang iya, ini. ya bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Bisa. Itu lantai 2 itu pakai kayu apa Ki itu Ki? Kayu ya, pakai kayu. Tangganya belum ada. Tapi ya, jangan tangganya. lupa ya punyamu membuat dengan tema apa ya? Oh iya. Desain Oh iya Pak ya. Ya apa? Minimalis. Ya? Minimalis ya Pak. Minimalis, Ya. Pak. Gayanya gaya minimalis apa gaya krustik? Iya pagi ini Ki. Ya biasanya krustik ya nggak masalah ini ya krustik. Ya. Ki itu atapnya kok roto Ki. Engko nek banyune medune piye? Roto Enggak, megak to ini ini. miring. Miring, oh, Miring. kayak gitu. Miring ini miring. Oh iyalah. Ini airnya sedikit, ke Kak. sini. Ini airnya ke bawah ke kanan semua. Oh iya. Jadi ketika nanti air turun, ini bisa kelihatan ke jendela, jadi mungkin orangnya bisa refreshing sambil lihat ke jendela. Tujuannya gitu. Sambil melihat petir. Ya. Oke. Oke, untuk yang ini berhubung tadi ada gangguan nanti bisa dilanjut sendiri ya. Jadi untuk penggunaannya boleh dibuat. Yang penting dalam interior yaitu dalam pengaturan pencahayaan aja. Nah, dalam mengatur pencahayaan yang bagaimana itu yang kita pakai. Oke ya. Nah, baik untuk pertemuan desain interior ini cukup dulu. Ya. Nanti kita berjumpa kembali untuk minggu depan. Ya. Salam ya.